Susanto, saya dari pendamping program PKH dari Kabupaten Sorong. Di sini kita akan belajar bersama masuk dalam modul 7, yaitu mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Maka dari modul 7 ini kita akan masuk dalam sesi 12, yaitu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Oke, terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya pada kesempatan hari ini, dan terima kasih juga sudah menghadiri kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 hal penting. Yang pertama, pentingnya menggunakan jamban sehat. Yang kedua, ciri-ciri jamban sehat. Yang ketiga, cara mengakses jamban sehat. Jamban yang sehat dapat mencegah diare dan penyakit menular lainnya yang menjadikan penyebab stunting. Nah, saya tanya kepada ibu-ibu sekalian, apakah di rumah ibu sekalian memiliki atau tersedia jamban sehat? Iya sudah Pak. Yang kedua, bagaimana jamban yang ada di rumahnya ibu saat ini? Kondisi jamban saya Pak masih di luar rumah dan masih beralaskan tanah. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sekarang saya akan menanyakan kepada Ibu untuk berpikir sejenak terkait apa manfaat memiliki jamban sehat untuk keluarga Ibu sendiri di rumah maupun untuk masyarakat. Nah, pada kesempatan ini karena Ibu sendiri di rumah, dalam hal ini kita menangani untuk mencegah penularan COVID-19, maka bisa didiskusikan atau bisa memanfaatkan jamban sehat itu untuk keluarga itu apa, seperti itu Bu ya. Manfaatnya ya supaya keluarga tidak BAB di luar rumah, bisa di rumah. Terus apalagi ya? Oke, jadi Ibu, ketika memiliki jamban sehat ada beberapa manfaat. Yang pertama, lingkungan lebih bersih, tidak berbau, kemudian kesehatan meningkat, terus memutus penyebab penyakit yang pastinya mencegah penanganan stunting. Dan yang paling penting adalah ketika ibu-ibu memiliki jamban sehat, tidak perlu lagi ibu ketika akan BAB harus keluar rumah malam hari untuk melakukan BAB di sungai maupun di kebun, yang sangat membahayakan tentunya buat ibu itu sendiri. Jadi ibu-ibu, pakailah jamban yang sehat untuk buang air kecil, air besar, agar terhindar dari muntaber, mencret, sehingga ibu dan anak dan keluarga ibu tidak kekurangan gizi dan mencegah penanganan stunting pada anak ibu di rumah. Oke ibu-ibu, saya di sini memegang gambar terkait gambar jamban sehat maupun tidak sehat. Saya tanyakan pada ibu-ibu semua, menurut ibu-ibu di sini ini termasuk jamban sehat atau tidak sehat? Tidak Pak. Ya, mengapa dikatakan tidak sehat? Alasannya yang pertama, jambannya tempatnya nggak tertutup dan banyak sampahnya. Terus yang kedua, di atas sungai. Terus gambar yang kedua, gambar ini, gambar jamban. Menurut ibu-ibu ini gambar jamban sehat atau tidak sehat? Sehat sekali Pak. Ya, mengapa dikatakan jamban sehat? Karena di rumahku nggak kayak gitu Pak. Jadi kayaknya lebih sehat ini, lebih bersih ini. Oke, ibu-ibu, tadi adalah kedua jamban, adalah jamban sehat dan jamban tidak sehat. Jadi jamban sehat ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, jarak septic tank dari sumur ataupun sumur air minum jaraknya 10 hingga 15 meter. Kemudian yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh langsung oleh serangga maupun tikus. Yang ketiga, lantai pada pembuangan air sedikit miring sehingga air yang tergenang atau air kotoran tidak tergenang di dalamnya. Yang keempat, ruang dilengkapi dengan atap dan penerangannya di dalam lumayan cukup terang. Yang kelima, tersedianya ventilasi udara sehingga bau yang dikeluarkan di dalam jamban tersebut bisa keluar. Kemudian yang keenam, tersedianya air bersih, terus sabun, terus
alat pembersih. Kemudian yang ketujuh, bersihkan lantai setiap seminggu sekali agar terjaga kebersihannya. Dan yang ke-8, pastinya saluran pembuangan tidak tersumbat sehingga kotoran itu dapat lancar ke dalam pembuangan atau ke septic tank. Gitu ya. Itu adalah ciri-ciri daripada jamban yang sehat. Oke ibu-ibu, apakah ibu sulit untuk menggunakan dan memiliki jamban sehat? Sebenarnya nggak sulit sih Pak, cuman karena nggak ada biaya, jadi ya cuman seadanya aja. Oke, jadi ibu-ibu, ketika kita memiliki dan menggunakan jamban sehat, itu sangat penting sekali untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat menyebabkan anak kita menjadi stunting. Jadi sering-sering kita sebisa mungkin harus menggunakan jamban yang sehat sehingga bisa terjadi atau mencegah daripada stunting itu sendiri atau penyakit-penyakit lain yang dapat mengganggu kesehatan kita ataupun keluarga kita di rumah. Oke ibu, di sini saya akan menuliskan terkait dengan tantangan atau kesulitan menggunakan jamban sehat. Kita tulis sama-sama Bu ya. Oke, di sini tantangan atau kendala apa sehingga kita tidak memiliki jamban sehat. Yang pertama mungkin tidak memiliki biaya. Apa yang harus dilakukan? Bisa ikuti arisan Pak, kumpul-kumpul uang. Oke, bisa mengikuti arisan jamban sehat. Yang kedua, tidak memiliki jamban. Apa yang harus dilakukan? Karena saya belum punya WC Pak, jadi masih pakai WC umum. Ya, jawabannya bisa menggunakan WC umum. Oke, jadi ibu-ibu harus mengupayakan memiliki jamban sehat di rumah sehingga bisa mencegah dari berbagai penyakit dan pastinya bisa mencegah daripada penanganan stunting pada anak kita di rumah. Kemudian apa yang akan menjadi rencana ibu ketika pulang ke rumah nanti untuk melaksanakan menggunakan jamban sehat masing-masing di rumah? Kemudian sekarang ibu, saya minta untuk menuliskan selembaran kertas ini janji untuk membuat atau melaksanakan menggunakan jamban sehat di rumah. Nanti setelah sudah ditulis terkait janji tersebut, serahkan pada saya. Nah, jadi saya menginstruksikan kepada ibu bagaimana kita harus mengoptimalkan terkait masalah bansos atau bantuan program. Dalam hal ini mungkin yang ibu dapatkan seperti PKH atau BPNT itu untuk bagaimana pemenuhan gizi bagi keluarga sehingga bisa mencegah daripada penanganan stunting. Ketika kita mendapatkan program BPNT bisa membelanjakan bansos tersebut di warung hingga memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari di rumah dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang untuk anak kita sehingga anak kita bisa terhindar daripada stunting tersebut. Jadi terima kasih Ibu dalam kesempatan kali ini, pertemuan kali ini terkait masalah jamban sehat. Jadi saya ingatkan kembali kita selalu menggunakan jamban sehat sehingga kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Salah satunya ketika kita bisa menggunakan jamban yang sehat, maka kita juga bisa menjaga kesehatan daripada keluarga dan anak-anak kita di rumah. Salah satunya kita bisa mencegah daripada pencegahan stunting untuk anak kita di rumah. Jadi menggunakan jamban sehat itu sangat penting sekali. Ketika kita tidak punya jamban, maka kita juga bisa menggunakan jamban umum yang dibuat oleh pemerintah sehingga kita bisa gunakan bersama. Tetapi jangan lupa juga kita harus membersihkan jamban tersebut
secara mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali bersama masyarakat, sehingga bisa digunakan bersama-sama untuk BAB, sehingga kita bisa terhindar daripada penyakit-penyakit yang sifatnya membahayakan buat diri kita maupun keluarga kita. Mungkin demikian ibu-ibu dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan materi kali ini. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, saya akan memimpin doa penutup Bu ya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya ucapkan kepada ibu-ibu semua atas kehadiran dan partisipasinya hingga bertahan pada sampai hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran lain terkait masalah pencegahan dan penanganan stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.